Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Moga-moga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, rupa-rupanya pidato Anies Rashid Baswedan, Capres Anies Rashid Baswedan pada apel siaga perubahan yang dilakukan oleh Nasdem pada hari Minggu kemarin, kurang lebih sudah 5 hari ya yang lalu, itu getarannya itu masih menjadi perbincangan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk para pengamat politik. Pidato yang orang tidak menyangka bahwa Anies kemudian di dalam pidato itu kemudian di tengah pengantar, setelah pengantar, semacam pidato pengantar, kemudian dengan alasan bahwa negeri ini perlu kita doakan, maka kemudian membacakan bahwa dikemas dalam bentuk doa yang menggetarkan jiwa. Oleh karena itu salah satu relawan ya dari kalangan Nahdlatul Ulama ini kemudian saudara sekalian mengulasnya tentang apa yang disampaikan pidato yang dikemas dalam doa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, itu diulas oleh Formas Nahdlatul Ulama yang kemudian dimuat di dalam kalian di di portal ya, kita ambil dari portal ABW News kan saya salah ya. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, supaya lebih selengkapnya kita coba bacakan dulu apa yang disampaikan, diulas oleh Formas Nahdlatul Ulama ini tentang pidato. Karena yang di sini ditulisnya itu Anies tunjukkan karakter santri saat pidato yang dikemas dengan doa. Ya, pidato yang dia kemas dengan doa yang cukup menarik dan itu jarang terjadi, dan kemarin itu tentunya banyak orang tidak ada yang menyangka bahwa pidato dalam dikemas seperti itu. Nah, itu mengejutkan juga yang kemudian menjadi bahasan bareng-bareng kalangan termasuk Formas Nahdlatul Ulama ini. Nah sekalian, kawan-kawan sekalian, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan memanjatkan doa untuk Indonesia di hadapan ratusan ribu apel siaga peserta apel siaga perubahan Partai Nasdem. Doa yang dipanjatkan bertujuan untuk mendorong persatuan dan kemajuan Indonesia. Dengan suara bergetar, Anies mendoakan agar seluruh masyarakat berbagai strata sosial bisa mendapatkan kesetaraan yang sama dalam keadilan sosial. Menanggapi hal itu, Forum Masyarakat Santri Nusantara Formas Nahdlatul Ulama menilai bahwa hal tersebut merupakan cerminan dari kecerdasan serta kecintaan Anies Baswedan kepada rakyat Indonesia. Ini merupakan cermin dari kecerdasan, kesejatian Mas Anies Rashid Baswedan, serta bentuk kecintaan kepada seluruh rakyat dan juga bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa doa ini sebenarnya adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Doa dan sabar itulah salah satu senjata yang dimiliki bagi kalangan santri, katanya. Demikian dikatakan oleh Ketua Umum Fornas Nahdlatul Ulama Ahmad Rauf dalam keterangannya. Menurut Rauf, pidato Anies yang dikemas dalam bentuk doa merupakan salah satu bentuk yang hanya dimiliki oleh seorang yang berlatar belakang santri. Dalam menyampaikan pidatonya dikemas dalam bentuk doa merupakan bentuk kecintaan yang disampaikan kepada rakyat, juga sebagai bentuk silaturahmi ruh, katanya selanjutnya, antara sesama anak bangsa untuk saling mendoakan. Kenapa seperti itu? Karena kritisisme, kemudian ungkapan harapan terhadap cita-cita itu kemudian diungkapkan harapan dan cita-cita itu kemudian dituangkan dan diluapkan dalam doa, dan inilah ciri khas seorang santri, katanya. Selanjutnya saudara sekalian, seperti yang diketahui dalam isi politik yang disampaikan Anies, ia mendoakan seluruh elemen strata dan berdoa untuk seluruh masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Maka di doanya Mas Anies kemarin itu,
kan doa kepada petani, kepada nelayan, bahkan kepada rakyat kecil yang sampai mungkin punya masalah karena punya pinjam uang pinjol. Nah, ini kan fakta di masyarakat kita. Memang saat ini itu terjadi, dan juga doa kepada teman-teman difabel. Ini menjadi satu tarikan nafas bahwa Mas Anies sangat-sangat mencintai rakyat Indonesia, katanya. Pria kelahiran Pati ini menjelaskan ada suatu keyakinan yang harus diketahui bahwa orang yang habis melaksanakan ibadah haji, kalau belum 40 hari itu masih disamai oleh malaikat. Subhanallah ya. Jangan lupa, nah inilah kalau tidak nyantri itu mungkin tidak memahami ini. Kan ada apa ya? Keyakinan bahwa orang yang habis melaksanakan ibadah haji itu kalau belum 40 hari itu masih bersama oleh malaikat. Insya Allah malaikat mengamini seluruh doa Mas Anies Rashid Baswedan. Inilah kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang disampaikan Formas Nahdlatul Ulama yang disampaikan ketua ini tentang menilai dan memberi makna, mencoba mengkaji makna pidato yang dibarengi dengan doa yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan, dan dianggap itu sangat positif oleh berbagai kalangan, termasuk Saifullah Fatih, seorang pengamat dan peneliti ilmu politik yang terkenal, juga menganggap bahwa itu adalah taktis yang paling cerdas yang dilakukan oleh Pak Anies Rashid Baswedan, sekaligus ungkapan kegembiraan, ungkapan rasa haru yang luar biasa kepada Anies terhadap kondisi bangsa Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia harus ke depan menghasilkan pemimpin yang bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang diulas oleh berbagai kalangan, dan tentunya kita juga mengetahui tentang hal itu, dan kemarin kita menampilkan potongan-potongan dari pidato dari Mas Anies Rashid Baswedan itu di video-video yang lain. Kali ini kita dengarkan penjelasan dari Ketua Umum Fornas NU yang barusan kita telah bacakan itu. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mencerdaskan, dan menyadarkan bagi kita semua tentang tema yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kawan-kawan sekalian kesediaan Anda, mohon maaf. Saya minta kesediaan dan ketulusan Anda untuk jangan melewatkan tekan tombol subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.